Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ada lagi waktu bagi kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati, bahkan menolong kami dan memberikan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah Hakim yang Adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Tuhan, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang yang adil, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Demikian jauh perenungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, di mana kita tahu bahwa Allah adalah adil yang Allah adalah hakim yang adil dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita melihat latar belakang dari Mazmur pasal 7 ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur pasal 7 ini adalah merupakan Mazmur nyanyian ratapan Daud. Dan Mazmur ini dinyatakan kepada Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Mazmur ini juga dapat digolongkan sebagai mazmur minta tolong seseorang ketika dia berada dalam kesesakan, dalam tuduhan lawannya. Dan di sini juga pemazmur meminta tolong agar Allah menjadi hakim yang adil antara dia dan orang yang memfitnah dia atau menyakiti dia, supaya ia sebagai orang yang benar dibela dari fitnahan palsu itu, dan sebagai orang yang memfitnah dia dihukum seberat-beratnya. Nah Bapak Ibu, Mazmur ini juga merupakan teladan bagi semua orang yang diperlakukan tidak adil,
difitnah atau diserang oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tadi di ayatnya yang pertama mengatakan orang Kus Benyamin itu. Kita melihat siapakah orang Kus ini? Memang Bapak Ibu, Kus ini tidak disebut-sebut dalam silsilah pada waktu itu. Namun Talmud menyamakan dia dengan Saul. Dan mungkin saja ia adalah salah seorang dari keturunan Saul yang sangat fanatik seperti Simei. Kita bisa melihat dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-5. Nah, Kus ini juga merupakan keturunan dari Saul yang sangat membenci Daud dan menjadi musuh bebuyutan Daud. Dia bahkan mengatakan bahwa Daud itu tidak adil kepada keturunan Saul, bahwa Daud itu ingin merebut tahta Saul. Nah, Bapak Ibu, namun dengan tuduhan-tuduhan yang ada, akhirnya membuat Saul menjadi geram kepada Daud. Tetapi dengan hal demikian, tuduhan yang dituduhkan kepada dia, kepada Daud sendiri, tidak membuat rohnya goyah. Tidak membuat rohnya terganggu dengan masalah yang ada. Tetapi sebaliknya, roh Daud begitu tenang dan ceria. Ia masih mampu menyanyikan lagu-lagu kudus tanpa memainkan satupun nada yang sumbang. Dalam memahami firman ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan di dalam satu tema yang sama yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Allah adalah hakim yang adil. Nah, kita melihat kata adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Keadilan adalah merupakan kata sifat yang artinya perbuatan perlakuan yang adil. Sedang yang berasal dari akar kata adil. Adil itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Ibraninya yaitu mispat. Nah, artinya bahwa ada cara yang benar bagi seseorang untuk membawakan dirinya, ada cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Di situ pemazmur atau Daud menyatakan imannya kepada Tuhan. Daud juga atau pemazmur juga sadar bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan. Daud juga atau pemazmur juga meminta kepada Allah agar diselamatkan, dilepaskan dari orang-orang yang mengejar dia dan melepaskan dia dari orang-orang yang memfitnah dia. Seperti seekor singa di ayatnya yang ketiga, supaya mereka jangan seperti singa yang menerkam aku. Nah, di sini Bapak Ibu, Daud atau pemazmur mengibaratkan kesulitannya seperti mau diterkam oleh singa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam menghadapi fitnahan Kus, yang Daud lakukan pertama kali adalah mencari perlindungan kepada Tuhan. Kita bisa membacanya itu dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Daud tahu bahwa ia tidak bersalah seperti tuduhan Kus. Oleh karena itu, permohonan Daud adalah agar Tuhan bertindak adil, memperlakukan dia secara adil. Keadilan Tuhan akan menempatkan masalah secara seimbang dan tepat. Tuhan yang Maha Adil dapat membongkar kejahatan Kus, membongkar kejahatan mereka yang memfitnah Daud. Hal ini menjadi peringatan keras buat orang yang punya motivasi jahat. Tuhan dalam keadilannya dapat membatalkan rencana jahat mereka menimpa diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, di sini kita diajarkan bahwa Daud mengajari kita belajar dari Daud bahwa ketika kita difitnah, ketika kita dituduh yang tidak-tidak, ketika kita dikatakan yang tidak-tidak,
Dan ketika kita eh, disalahkan sedangkan kita tidak melakukan hal tersebut, kita belajar dari Daud bahwa kita harus membawa pergumulan kita itu, kita harus membawa permasalahan kita itu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim yang adil di dalam kehidupan kita, sehingga semua orang yang merencanakan kejahatan, Tuhan akan membatalkannya, dan Tuhan akan berperkara di atas tiap persoalan yang kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita bergumul kepada Tuhan, ketika kita membawa persoalan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Buktinya Tuhan berperkara di dalam kehidupan Daud ketika Daud membawa persoalannya di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi hakim yang adil bagi dia dan antara dia dan orang yang memfitnah dia. Nah, Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan kita juga terjadi demikian. Maka untuk mengerti firman Tuhan ini, mari kita merenungkan di dalam 3 poin. Poin yang pertama itu hanya Tuhan tempat perlindungan. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanapun doa adalah satu-satunya tempat perlindungan bagi orang-orang beriman dan bagi orang-orang percaya menghadapi fitnahan. Daud bukan membalas kembali memfitnah. Daud tidak membalas kembali memfitnah Kus. Daud tidak membalas kembali perkataan-perkataan Kus. Tetapi yang Daud lakukan adalah ia menyerahkan perkaranya ke pengadilan Allah. Daud menyerahkan perkaranya ke pengadilan Allah. Kita dapat membandingkan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-23. Nah, sang pemazmur juga mengaitkan kebenaran perkaranya dengan penglihatan mengenai penghakiman seluruh bangsa di hadapan tahta Allah di sorga. Kita bisa melihat lagi di dalam Yesaya pasalnya yang 43 ayatnya yang ke-9. Nah, karena itu hal ini mengungkapkan bahwa sebagian dari kodrat Allah yang tidak berubah itu adalah sikap permusuhannya terhadap segala sesuatu yang menentang kebenarannya. Kodrat Allah sebagai Allah yang Maha Kudus merupakan permusuhan, adalah sikap permusuhannya dengan atau terhadap sesuatu yang menentang kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sering sekali dalam kehidupan kita mengalami fitnahan. Orang memfitnah kita, orang menjudge kita, orang menuduh kita yang tidak-tidak. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana respon kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana respon kita untuk meresponi, bagaimana tindakan kita untuk menindaklanjuti orang-orang yang telah memfitnah kita, orang-orang yang menjudge kita yang tidak-tidak, yaitu dengan cara kita membawanya kepada Tuhan. Kita membawa perkara itu kepada Tuhan. Terkadang juga karena kita tidak mampu menahan diri kita, terkadang ada saja cara kita untuk membalas. Terkadang kita membalas fitnahan ulang, terkadang kita membalas orang-orang itu lebih keras lagi. Tetapi sore hari ini, saat ini, melalui Daud, Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika saya difitnah, jangan membalasnya, jangan memfitnah ulang, tetapi bawalah perkara itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan berperkara, karena Tuhan yang tahu kedalaman hati seseorang. Orang lain hanya melihat covernya, orang lain hanya melihat diri kita, apa yang ada di depan matanya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat, apakah kita berbuat benar atau kita berbuat salah. Ketika kita berbuat benar, maka Tuhan yang adil itu akan mengadili kita. Ketika kita berbuat salah juga, Tuhan yang adil itu akan mengadili kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita selalu membawa perkara kita dalam kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Perkara dalam kehidupan kita, persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupan kita,
ketika kita difitnah, ketika kita dijudge, ketika kita dijatuhkan oleh orang-orang yang membenci kita. Mari kita membawanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Di mana seorang Raja Daud mengatakan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya mengatakan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Poinnya yang kedua, keadilan Tuhan. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan 5 kiasan dilukiskan bagaimana orang berusaha untuk memusnahkan sesamanya, akhirnya dibinasakan oleh akibat dan tindakan-tindakannya sendiri. Kedua kiasan yang pertama diambil dari medan peperangan di ayatnya yang ke-13. Pedang yang diasah setajam-tajamnya menusuk pemegangnya, dan anak panah yang dibubuhi dengan kapas berminyak yang dinyalakan sebelum dilepaskan. Kemudian membakar ahli busur itu sendiri. Ayat yang ke-15. Orang jahat itu menurut kodratnya akan melahirkan kelaliman dan dusta. Kedua kiasan terakhir diambil dari dunia perburuan, yaitu ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Pekerjaannya gagal dan akan menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Segala rencana dan metodenya akhirnya menjadi sebab kehancuran dirinya sendiri. Pemazmur memperoleh keyakinan bahwa orang yang berbuat jahat akhirnya merusak dirinya sendiri. Bapak Ibu yang kita kasih dalam nama Tuhan, ketika kita membawa persoalan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi hakim yang adil bagi kita. Keadilan Tuhan ada 2, yaitu Tuhan adil kepada orang benar dan Tuhan adil kepada orang berdosa. Keadilan Tuhan kepada orang benar, Dia membela orang itu karena dia benar dalam posisi, karena dia berada dalam posisi benar. Tuhan juga menghakimi orang berdosa dengan cara menghukum dia dengan dosa yang telah ia perbuat. Tuhan adil, Tuhan membela orang benar, Tuhan juga menghakimi orang yang berbuat dosa. Nah, poin yang kedua ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah tinggal diam membiarkan anak-anaknya ditindas atau difitnah. Tetapi pada waktunya Allah sendiri akan turun tangan untuk membantu dan menolong anak-anaknya yang menyerahkan perkara mereka ke dalam tangannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ketika orang memfitnah kita, jangan kita membalas, tetapi biarlah Tuhan, karena dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9 mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan membalas, karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita sama saja seperti orang yang berbuat jahat kepada kita. Apa bedanya kita dengan mereka? Padahal kita adalah orang-orang yang percaya, padahal kita adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan dan mengenal Tuhan. Tapi mengapa kita harus membalasnya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jangan membalas kejahatan. Sekalipun itu sangat sakit, sekalipun itu melukai hati kita, sekalipun itu membuat kita terluka, tapi kita jangan membalasnya. Biarlah waktu Tuhan, biarlah Tuhan yang membalasnya, karena pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Bapak Ibu yang terkasih, sesakit apapun kita, yang kita alami, sesakit apapun orang melakukan kita, tetapi pada waktunya Tuhan akan lebih membalas kesakitan yang kita terima itu kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Sakit dan kita alami, air mata yang tercurah menjadi permata dan menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang lain. Maka Bapak Ibu, biarlah Tuhan menjadi hakim yang adil antara kita dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan kita membalas, jangan kita kembali menjudge, memfitnah, tapi mari kita membawa perkara itu kepada Tuhan.
Karena ketika kita membalas, maka kita sama saja seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kita membalas kejahatan itu, sama saja kita seperti dia, seperti orang-orang yang tidak percaya, seperti orang-orang yang masih di dalam kegelapan, seperti orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Maka biarlah perkara itu kita bawa kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim bagi kita. Poinnya yang ketiga, di mana bersyukur atas keadilan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-18 ini, pemazmur mengajar kita untuk bersyukur atas keadilan Tuhan. Seluruh pemikiran menggugah diri pemazmur akan sesuatu keyakinan yang mantap terhadap kepatutan puji-pujian bagi Allah. Bukan hanya keadilannya yang hakikat, tetapi karena jawabannya yang pasti terhadap setiap himbauan bagi keadilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sama seperti yang Daud lakukan, yaitu hendaklah kita bersyukur sekalipun dalam kesesakan. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah sekali bagi kita untuk bersyukur. Yang ada adalah kita aneh, mengapa di saat kita dalam kesusahan, di dalam sakit, kita harus bersyukur. Itu adalah sebuah keanehan. Seharusnya kita bersedih, seharusnya kita termurung. Tapi mengapa Daud mengajar kita untuk bersyukur? Nah, ini Bapak Ibu, memang ketika seseorang dalam kebahagiaan, ketika seseorang dalam standar di mana semuanya tercukupi, kehidupan baik-baik, semuanya baik, mudah sekali untuk kita bersyukur. Tetapi di sini Daud mengajar kita, yaitu sekalipun kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, orang memfitnah kita, orang menjatuhkan kita, orang menjudge kita, kita harus bersyukur. Karena apa? Ada pelajaran positif yang kita pelajari di balik itu. Karena apa pelajaran positif yang akan kita pelajari? Yaitu bahwa Tuhan yang akan berperkara, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita dalam persoalan ini. Karena Tuhan akan menggantikannya itu menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah permata, menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Maka di sini Daud mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita jangan dalam kesusahan, kita harus terus mencari Tuhan, terus bergumul kepada Tuhan. Jangan karena pada saat kita susah baru kita mencari, jangan pada saat kita senang, berkecukupan, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi di saat kesusahan juga kita harus datang kepada Tuhan. Kita jangan menjadikan Tuhan sebagai ban serap. Di saat kita butuh, baru kita datang kepada Tuhan. Jangan juga kita menjadikan Tuhan seperti permen karet. Setelah manisnya habis, kita membuang sisanya. Tetapi baiklah, mari kita menjadikan Tuhan sebagai nafas kehidupan kita, nafas hidup kita, di mana ketika Tuhan tidak ada, ketika kita tidak datang kepada Tuhan, kita pun seakan-akan mati. Maka perlu untuk kita menjadikan Tuhan sebagai nafas kehidupan, di mana setiap saat, setiap detik, setiap waktunya kita membutuhkan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai nafas hidup kita, dan kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu yang terkasih, yaitu hanyalah Allah hakim yang adil. Oleh karena itu, bawalah setiap perkara, persoalan, permasalahan, sakit hati, dendam, kemarahan itu kepada Tuhan, kepada hakim yang adil. Jangan membawa ke tempat lain, jangan membawa kepada orang lain, karena orang lain dapat menyakiti hati kita, karena orang lain dapat saja mengecewakan. Tetapi Tuhan, ketika kita membawa kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menyakiti kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Biarlah kita mengingat
supaya kita jangan cuma menyerahkan masalah atau perkara kita kepada Tuhan, tetapi kita serahkan juga hidup kita kepadanya. Jangan hanya menyerahkan perkara persoalan kepada Tuhan, tetapi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup bukan bagian dari masalah, tetapi masalah adalah bagian dari hidup. Dan percayalah, Tuhan akan bertindak. Hidup bukan bagian dari masalah, tetapi masalah bagian dari hidup. Karena itu sudah menjadi rute kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa Ia akan bertindak. Oleh karena itu, keputusan yang Allah berikan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang saleh, yang hidup benar di hadapannya. Dan dalam setiap keadilan yang telah kita terima dari Allah, jangan pernah lupa untuk tetap bersyukur di setiap kemurahannya itu. Jangan lupa untuk kita bersyukur baik dalam keadaan susah, senang, bahagia, menderita. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena tadi kita akan belajar, kita akan mendapatkan pelajaran yang positif di balik semua itu. Untuk itu Bapak Ibu, saat mengalami penindasan atau fitnah dari orang-orang sekitar, hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi hakim yang adil kepada kita. Tuhan sendiri yang akan berperkara. Mari kita menyerahkan diri kita tanpa syarat kepada hakim yang adil itu. Dan dalam penderitaan itu, bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Maka Bapak Ibu, ketika kita melakukan 3 hal ini, mengatakan bahwa Tuhan tempat perlindungan kita, bahwa Tuhan adalah hakim dalam kehidupan kita, dan kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hidup kita berubah atau hidup kita berbeda dari hidup kita yang lama menjadi hidup kita yang baru. Kita yang dulu bukanlah kita yang sekarang. Maka biarlah Allah menjadi hakim yang adil di dalam kehidupan Bapak Ibu maupun di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah kami yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah hakim yang adil bagi kami. Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami. Engkau adalah Allah kami, hakim yang adil di antara kami. Dan ajarlah kami Tuhan dalam situasi kehidupan kami selalu bersyukur, supaya kami Tuhan melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Kami mungkin tidak mampu ya Bapa, kami tidak mampu menanggungnya sendiri, namun kami mau membawa setiap persoalan, pergumulan, masalah, sakit hati kami kepada Tuhan. Mari Tuhan yang menyembuhkan, mari Tuhan yang memulihkan keadaan kehidupan kami. Kami yang sakit hati, kami yang terluka, kami yang dendam, kami yang difitnah, kami mau membawa kepada Tuhan. Mari bertindak pada waktumu ya Bapa. Kami tidak mau membalas, karena hanyalah Engkau yang berhak untuk membalas setiap kejahatan orang di dalam kehidupan kami. Demikian firman-Mu yang telah kami renungkan Tuhan. Biarlah kami dapat melakukannya dan terus mengingat bahwa adalah Allah hakim adil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Aduh, keren banget dong bos.